Selamat sore kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar nih kawan pajak? Semoga masih dalam keadaan sehat, walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Di sini saya sudah ditemani oleh dua narasumber kece dari KPP Pratama Payakumbuh. Ada Kak Laudi. Halo Kak Laudi, sapa kawan pajaknya dulu dong. Halo kawan pajak. Kemudian ada Kak Sandi. Hai, Selamat sore. Sore. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Laudi sama Kak Sandi sudah meluangkan waktunya untuk hari ini untuk kita bercakap-cakap seputar perpajakan dan isu-isu perpajakan terkini ya Kak Sandi, Kak Laudi ya. Oke, kita langsung aja nggak apa-apa kan Kak Laudi, Kak Sandi? Silakan. Boleh silakan. Nggak kerasa nih Kak Sandi, kalau di kita sudah sampai di akhir tahun. Alhamdulillah banget nih kita udah melewati tahun 2022 dengan semua trigger-trigger yang udah dilewati bersama gitu kan. Dan alhamdulillah sudah 100% ya Kak Sandi. Alhamdulillah. Indonesia ya. Kalau sudah akhir tahun gini berarti kan nanti akan ada tahun baru yang biasanya tuh Dirjen Pajak ada perhelatan akbar gitu ya Kak Sandi kalau di setiap tahun yaitu pelaporan SPT tahunan orang pribadi maupun badan. Nah, teman kawan pajak, hari ini tema bincang-bincang sore kita adalah seputar laporan SPT tahunan khususnya untuk orang pribadi ya Kak Sandi kalau dia. Mungkin masih banyak Kak Sandi kalau di teman kawan pajak yang baru terdaftar ataupun yang sudah lama terdaftar masih bingung nih sebenarnya SPT tahunan itu apa sih gitu. Iya. Boleh Kak Sandi dulu? Ya, mungkin boleh. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan saudari Wilda iya. ya. Itu kayaknya kita MC-nya tiap acara ganti terus. Kayaknya nggak kuat sama kita apa gimana ya? Tapi nggak apa, jangan kapok ya Mbak Wilda ya. Jadi gini, sebelumnya saya ingin tahu bahwa setiap tahun itu memang pajak itu acara perhelatan akbar Direktur Jenderal Pajak ya. Jenderal Pajak tadi itu adalah melaporkan SPT tahunan ya. Iya benar. SPT tahunan itu. SPT itu apa gitu? SPT itu surat pemberitahuan. Jadi bukan surat pemberitahuan tahunan, bukan. SPT tahunan itu surat pemberitahuan tahunan kan, SPT tahunan. Nah SPT itu bukan hanya ada tahunan tapi ada masa. Contohnya itu untuk PPN. Lalu ada 4E2, SPT masa 21 ya kan, unifikasi biasanya. Nah kalau untuk SPT itu sendiri itu adalah formulir formulir atau biasa kita lewat online ya, lewat e-filing itu DJP online. Itu sebenarnya media dari wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya selama setahun sebelumnya. Kan ibaratnya sekarang tahun 2022 nih. Tahun besok tahun 2023. Nah, pelaporan SPT tahun 2022 akan dilaksanakan kalau untuk orang pribadi paling lambat Maret 2023 dan untuk badan April 2023. Nah, pada saat kita melaporkan SPT tahunan itu artinya kita melaporkan atau mengisi dari formulir ya, formulir tadi, formulir macam-macam, nanti kita jelaskan formulirnya. Di SPT itu kewajiban kita, maksudnya pajak yang sudah kita bayarkan berapa, apa objek pajaknya apa, terus juga nanti di sana ada pengisian harta dan segala macam. Intinya dalam setahun itu penghasilan kita berapa, di sana isinya, terus ada pajak yang sudah kita bayarkan berapa, penghasilan kita itu apakah dari objek pajak dan bukan objek pajak gitu. Dan juga nanti ada yang saya sebutkan tadi, harta dari harta dari wajib pajak atau aset yang diperoleh pada tahun tersebut gitu. Tadi kan Kak Sandi ada bilang ya kalau ada beberapa macam formulir dalam melakukan SPT tahunan ini. Kira-kira apa aja nih Kak jenis-jenis formulirnya untuk orang pribadi ataupun badan? Atau orang pribadi aja nih yang banyak jenisnya nih? Kemudian fungsi SPT ini sendiri untuk apa sebenarnya Kak? Ya, jadi kalau misalkan untuk formulir tadi itu yang untuk orang pribadi ada 3 ya, ada namanya 1770.
Ada 170, ada yang S, ada SS dan 1770 biasa. Kalau untuk badan itu namanya 1771 namanya. Nama formulirnya. Jadi saya jelaskan sedikit formulirnya untuk yang 1770 biasa 1770 aja itu biasanya untuk orang yang usahawan lah, pengusaha UMKM. Oh iya, Nah kalau gitu ya, wira swasta gitu. Kalau misalkan dia pekerjaan bebas ya. Kalau misalkan dia karyawan atau bekerja sama orang, itu harus memilih 170S atau 170 SS. Nah, bedanya S sama SS ini adalah SS ini digunakan untuk karyawan atau orang bekerja sama orang lain dengan penghasilan selama setahunnya lebih bawah 60 juta. Maka dia pakai formulir yang SS. Maksudnya sangat sederhana karena cuman 60 juta pelaporannya nggak terlalu ribet. Nah, kalau misalkan pekerjaan dia bekerja sama orang dan penghasilan di atas 60 juta atau beberapa, misalkan kan ada freelance yang maksudnya pekerjaannya lebih dari 2 atau 3 kantor, itu pakai yang 1770S. Nah, kalau artinya selain yang tadi itu masuknya ke 1770. Sedangkan badan itu hanya 1771. Terus apa lagi nih yang mau kami kawan pajak banyak tanyakan seperti itu. Iya, tadi kan kalau untuk karyawan biasanya tuh banyak tuh Kak yang bertanya kawan pajak yang bekerja PNS, pegawai swasta, pokoknya yang karyawan kan seperti Kak Sandi bilang tadi yang di bawah pemberi kerja seperti itu. Nah, itu biasanya ada yang namanya SPT PPH bukti potong PPH pasal 21. Nah, itu kawan pajak tuh masih bingung apa sih bukti potong PPH pasal 21 ini dan gunanya apa gitu. Boleh Kak Laudi mungkin dulu dari tadi kesan gitu kayaknya yang sebenarnya bukti potong itu ya kalau diiniin itu adalah bukti pemotongan pajak dari pemberi kerja atau pihak lain yang memberikan pekerjaan ke orang itu. Jadi dia mengeluarkan bukti potong namanya. Nah, itu bukti potong sebagai sarana untuk mengecek misalnya penghasilan itu udah dipotong sama si pemberi kerja dan sudah disetorkan pajaknya. Nah, kalau untuk fungsinya itu sebenarnya ada beberapa macam ya. Yang kedua itu ada ini juga sebagai kelengkapan SPT. Nah, biasanya kalau yang 1770 SS itu kan dia nggak pakai tuh input bukti potongnya ya kan ya. Karena kan dia langsung sederhana, langsung penghasilan brutonya aja berapa langsung diisi. Nah, kalau yang beda sama yang S itu. Kalau S dia kan ada penghasilan yang akan dipotong pajaknya atau dia penghasilan kena pajak karena di atas ketika P itu biasanya di atas 54 juta. Makanya bukti potong itu harus diinput nanti di dalam SPT 1770S. Jadi kalau untuk karyawan yang ngerasa wah saya udah dipotong nih pajaknya di atas 4,5 juta sebulan, kalau yang untuk yang single itu dia wajib tuh meminta bukti potong ke pemberi kerjanya. Nah, kemudian ada juga bukti potong itu sebagai untuk ngecek kebenaran. Jadi kan misalnya Wilda nih kan kerja ya. Nah, kemudian kalau misalnya si Wilda dipotong pajak, tentu Wilda pengen cek nih pajaknya udah bener belum dipotong sama si pemberi kerja atau enggak gitu kan. Karena kan yang namanya manusia kadang ada salah potong juga, ada khilaf. Nah, makanya itu untuk ngecek juga ini udah benar belum potongannya atau belum atau sudah gitu kan. Kemudian yang keempat itu ada sebagai kredit pajak. Jadi kalau kredit pajak itu kita mencontohkannya kalau misalnya kita PNS satu pemberi kerja atau karyawan satu pemberi kerja, semua isian di dalam SPT itu diisi mengacu di bukti potong yang satu itu. Nah, beda lagi kalau yang ada yang dua pemberi kerja. Kalau dua pemberi kerja kita harus cek lagi nih setahunnya apakah hitungan dari dua pemberi kerja tadi udah bener atau belum. Misal nih kayak dokter ya. Dokter kan kadang bisa kerja di dua rumah sakit yang berbeda kan ya. Ada rumah sakit A, ada rumah sakit B. Nah, setelah dihitung, ditotalin semuanya, ternyata pajak yang dipotong itu ternyata 3 juta. Yang dipotong itu ternyata 1 juta dari rumah sakit A, 1 juta dari rumah sakit B. Ternyata setelah dihitung lagi di akhir tahun, ternyata utang 3 juta. Nah, 2 juta tadi sebagai kreditnya. Artinya dia nggak bayar 3 juta lagi nih. Bayarnya cukup 1 juta sisanya. 2 jutanya udah dipotong sama pemberi kerja. Gitu ya udah kira-kira bukti potong itu. Berarti kalau kawan pajak kalau mau ngisi SPT tahunan itu nggak asal ngisi itu ya, kayak harus ada berdasarkan bukti potong ini juga itu ya. Khusus yang karyawan. Iya, khusus karyawan. Kalau yang UMKM beda lagi dia. Iya.
Kalau UMKM biasanya itu perhitungannya langsung ke kantor pajak atau gimana sih Kak? Kalau UMKM bisa bebas sendiri ya, dia bisa mau ngitung di rumah. Kan kalau UMKM kadang kan dia ngitungnya pakai penghasilan peredaran bruto ya. Nah itu dihitung dulu dia berdasarkan pembukuan atau pencatatan dia berapa. Misal per bulan berapa, kan kalau UMKM sekarang pajaknya 0,5%. Iya. Tinggal dikali aja 0,5%, langsung dikalikan, masukkan di, nanti ada, kalau di kita nih ada format untuk masukkan bruto per bulannya. Nanti di akhir biasanya tuh di formulir 1770-nya. Siap. Oke, tadi kan Kak Sandi ada bilang tuh di awal kalau SPT tahunan itu wajib. Kalau hukumnya wajib tuh biasanya ada sanksi nggak sih Kak yang mengikat gitu. Kawan pajak mungkin masih bingung nih bagaimana cara melaksanakan SPT tahunan ini, pelaporan SPT tahunan ini, sama apa sih sanksi yang akan didapatkan kalau umpamanya kawan pajak terlambat atau tidak melaporkan? Oke. Ya, kalau untuk SP tahun sendiri yang seperti Saudari Wilda sampaikan tadi bahwa itu hukumnya wajib ya. Hukumnya karena wajib. Itu berdasarkan kalau tidak dikerjakan berdosa ya. Berdosa ya. Komisal seperti itu. Iya. Cuma dalam di sini kita berdasarkan undang-undang KUP bahwa semua yang sebelum wajib ini kita tentukan dulu kenapa dia jadi wajib melaporkan, karena dia punya NPWP. Nah, kenapa dia punya NPWP? Nah, sebenarnya untuk seorang wajib pajak ya itu memiliki NPWP itu harus memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Nah, gampangnya seperti ini. Gampang seperti bahwa pertama dia warga Indonesia, kedua dia punya KTP, dan ketiga dia punya penghasilan. Kalau sudah memenuhi tiga ini, artinya sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, dan maka dia wajib memiliki NPWP. Dan juga nanti di tahun 2024 ya atau tahun 2025 mungkin seorang yang sudah punya NIK, mungkin anak balita kali mungkin udah punya, atau 17 tahun kali udah punya NIK ya, belum banget 17 tahun dia punya KTP ya, udah punya nomor NIK-nya, itu sebenarnya sudah punya NPWP, karena nanti kan nomor NPWP diganti dengan nomor NIK itu, Wilda, jadi mempermudah ya urusan perpajakan. Nah, kita kembali ke tadi, kenapa wajib kita lapor SPT tahunan. Nah, ketika kita sudah mempunyai NPWP tadi ya, kita wajib itu pertama menghitung pajaknya ya, kedua kita bayar pajaknya, yang ketiga kita lapor pajaknya. Jadi kalau misalkan tadi itu kita anggaplah misalkan karyawan tadi ya, itu kan proses hitung dan bayarnya sudah dilakukan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Maka yang dilakukan hanya untuk melapor saja, melapor pajak tadi. Makanya ada bukti potong tadi itu ya Pak ya. Betul, ada bukti potongnya, karena bukti bahwa perusahaan tadi sudah memotong pajak dari si karyawan. Nah, untuk lapor pajak itu sendiri tadi sudah saya sampaikan juga bahwa untuk orang pribadi itu paling lambat akhir bulan Maret, sedangkan kalau badan itu akhir bulan April. Nah, untuk pelapornya sendiri teman-teman pajak bisa datang langsung kantor pajak atau bisa melalui laman DJP online ya, secara mandiri. Jadi bisa lapor sendiri. Kalau untuk tata caranya, saya rasa sudah banyak di YouTube ya, cara lapor online ya, DJP online, cara laporan seperti apa. Nah, kalau untuk yang 1770S dan 1770SS itu mungkin langsung di halaman websitenya langsung bisa ya. Cuman untuk teman-teman pajak yang menggunakan formulir 1770 itu harus mendownload PDF dulu, termasuk 1771, karena dia nanti mengisinya untuk formulirnya untuk badan dan 170 tadi itu melalui Adobe Reader namanya. Nanti pakai itu. Ada aplikasinya lagi. Jadi untuk membukanya. Nah, kalau misalkan teman-teman pajak tidak melaksanakan kewajibannya ataupun telat melaksanakan kewajibannya, itu akan dikenai sanksi nanti. Sanksinya. Sanksi yang karena wajib tadi itu ya. Iya, karena tidak melaksanakannya. Walaupun Pak, saya tahun 2022 saya nggak ada pekerjaan gitu kan. Karena efek corona saya masih nganggur gitu. Ketika teman pajak sudah punya NPWP, maka kewajiban melapor itu tetap dilaksanakan walaupun tidak punya penghasilan atau tidak punya pekerjaan. Jadi bukan nol ya. Iya, walaupun laporkannya nanti diisi nol semua, kecuali harta. Kan kita nggak mungkin punya harta ya. Berarti dari 3 kewajiban tadi, menghitung, menyetor dan melapor, itu kewajiban yang berbeda-beda ya, kayak
Maksudnya tidak terikat satu sama lain gitu. Iya, tidak terikat satu sama lain. Jadi kalau misalkan emang tidak ada dihitung, tidak ada dibayar ya sudah Tetap lapornya wajib lapor gitu wajib ya, Kak? laporkan. Yang wajib itu lapornya tadi. Oke. Nah, kalau tidak dilaksanakan, nah, kalau orang pribadi itu kena dendanya 100.000. Kalau badan itu kena dendanya 1 juta. Kalau tidak dilapor ataupun terlambat lapor Iya, ya Kak ya. betul. Tadi Kak Sandi ada bilang kalau NIK itu sekarang menjadi NPWP gitu ya Kak. Apa benar Kak semua orang yang punya NIK langsung menjadi wajib pajak gitu ya Kak ya? Iya, Itu iya. lagi banyak isu tuh Kak. Iya, iya, Mungkin orang pada banyak gitu berkomentar di media sosial, masa sih orang belum masih anak kecil sudah wajib Iya, jadi wajib benar, pajak benar. gitu kan? Iya, iya. Iya, boleh Kak Kak Laudi dulu ya? Oh, boleh, silakan. Kalau Jadi- gimana Kak? Sebenarnya gimana sih Kak NIK jadi NPWP ini gitu? Jadi sebenarnya NIK jadi NPWP ini jadi hot issue Iya, sekarang. benar. Dan sering digoreng nih sama media. Saya bacanya juga kadang-kadang ada yang info yang Iya. meleset gitu ya. Nah, Benar, memang benar. sebenarnya kalau NIK sebagai NPWP ini memang programnya pemerintah. Ini jangan gelap mata dulu nih. Karena sebenarnya NIK jadi NPWP ini tujuannya adalah untuk penyederhanaan. Kan kebayang tuh kalau Wilda di dompet biasanya kan kartu banyak tuh ya. Iya. Nah, Tebelnya dengan gara-gara kartu nih, Kak. bergabungnya NPWP ini menjadi nomor NIK kan berkurang 1 kartu tuh. Iya. Karena kan tujuan sebenarnya adalah kita kan cita-citanya kalau saya sebagai personal ya bukan sebagai pegawai pajak kan kita pengennya 1 kartu untuk semuanya gitu kan. Iya, benar, KTP benar. untuk BPJS, Lebih KTP ringkas untuk ya, Kak, benar, ya. KTP untuk kartu pensiun dan segala Iya, macam. Jadi kan di dompet itu nggak full gitu ya. Sebenarnya untuk NIK dan sebagai NPWP ini juga yang tadi hot issue-nya adalah sering masyarakat ini tergiring kalau udah punya NPWP wajib bayar pajak nih. Iya, benar. Padahal nggak seperti itu. Untuk bayar pajak sendiri itu tetap ngacunya di Undang-Undang PPH. Untuk yang tadi yang sudah dijelaskan Bang Sandi tadi kan ya. Untuk yang orang pribadi kan ada PTKP itu Iya, 54 juta dalam setahun. Kalau misalnya penghasilan kita sebagai karyawan tadi tidak mencapai 54 juta dalam setahun ya kita nggak usah bayar pajak gitu. Iya, tidak ada yang Nggak- dipotong atau iya, nggak ada dibayar dipotong ya. atau dibayar. Nah, sama lagi sama yang ini UMKM. UMKM kan semenjak undang-undang HPP kan terbantu nih. Semenjak tahun 2022 ini kalau misalnya omsetnya tidak mencapai 500 juta dia nggak usah bayar pajak gitu. Jadi Tetap lapor ya. tapi tetap Tetap lapor lapor. gitu. Jadi kawan pajak nggak perlu takut nih, nggak usah termakan hoax dulu gitu. Informasi kalau misalnya kurang bisa ke kantor pajak nanti bisa ditanya ke kita juga. Kalau sebenarnya NIK ini untuk pembayaran pajak nggak ada pengaruhnya sama sekali, tetap mengacunya di Undang-Undang PPH gitu. Cuman formatnya aja mungkin ya Kak Iya, yang berbeda. nomornya nanti yang berbeda. Gitu. Kira-kira kapan Kak mulai berlakunya nih NIK jadi NPWP gitu? Sebenarnya untuk NIK sebagai NPWP berlaku full itu Januari tahun 2024. Berarti masih ada setahun lagi nih, ya kan ya. Cuman undang-undangnya sebenarnya udah berlaku mulai 14 Juli tahun 2022 ini sampai dengan 31 Desember 2023 untuk masa peralihan istilahnya. Jadi NPWP lama masih bisa dipakai untuk semua layanan. NPWP barunya kalau udah ada teman pajak yang udah dapat format untuk yang pakai nomor NIK, itu masih itu bisa digunakan juga langsung itu untuk sampai tahun 2023 31 Desember untuk layanannya cuman sifatnya masih terbatas. Jadi fullnya baru di Januari 2024. Kira-kira apa nih Kak yang harus jadi perhatian kawan pajak soal NIK menjadi NPWP ini? Yang menjadi perhatian itu yang pertama dan paling utama adalah pemutahiran data. Pemutahiran data. Nah, karena data kita kan belum sinkron nih antara yang NPWP dengan data kependudukan, data NIK-nya. Jadi akan divalidasi dulu data NIK-nya. Kadang ada yang terdaftar sebelum, apalagi yang terdaftar sebelum tahun 2013. Nah, sebelum 2013 itu kadang ada yang nggak ada NPWP-nya, Iya, NIK-nya iya. di NPWP-nya. Jadi itu harus divalidasi nomor NIK, nomor KK, anggota keluarga. Nah, itu bisa dilakukan di langsung ke kantor pajak boleh, mau di kring pajak 1.500 boleh, atau mau melakukan mandiri di DJP online-nya. Jadi bisa sendiri tuh, nggak sampai 5 menit nanti untuk pemutahiran data. Tadi kan Kak Laudi sama Kak Sandi udah banyak nih ngejelasin soal SPT tahunan, NPWP, NIK jadi NPWP. Tapi mungkin masih ada kawan pajak yang masih meraba-raba gitu soal apa itu kewajibannya, bagaimana caranya. Kira-kira kalau kawan pajak mau bertanya-tanya kemana Kak konsultasi seputar perpajakan gitu? Boleh Kak Sandi atau Kak Laudi yang menjawab?
Paling kalau untuk bertanya lebih lanjut ya, kantor pajak menurut saya paling gampang itu kalau saya pribadi ya biasa sih hadap muka langsung. Paling kalau boleh ke kantor pajak terdekat nggak apa-apa. Nanti langsung ke helpdesk saja, tanyakan permasalahannya seperti apa. Misalkan Pak saya nggak ngerti ini ya silahkan nanti kita asistensi atau kita arahkan, kita ajari bagaimana cara lapor pajak atau kewajiban perpajakannya seperti apa nanti akan dijelaskan. Tapi kalau misalkan teman pajak semuanya nggak bisa berhadapan langsung ke kantor pajak, mungkin bisa menyampaikan via WA boleh. Nanti ada nomor teleponnya. Kalau misalkan yang Payakumbuh nanti lihat dicek di Instagram kita aja. Lalu kemudian lewat media sosial lainnya juga bisa. Atau lewat kalau sudah teman-teman pajak punya nomor telepon ARnya bisa langsung ke nomor ARnya masing-masing. Atau kalau bosan mungkin bisa ke Wilda aja Tidak ya, tidak. Berarti kalau untuk konsultasi atau bertanya-tanya tuh udah banyak ya Kak medianya banyak. Kak? Telepon pun juga bisa. Oke. Ya, telepon pajak tuh ya ke kantor. Oke, siap. Mungkin udah banyak dari tadi yang saya tanyakan sama Kak Lodi sama Kak Sandi. Kita udah berbincang mungkin kurang lebih 30 menit ada kali. Sejam deh ya. Sejam lebih deh kayaknya. Sejam sepertinya ya Kak ya. Mungkin karena keterbatasan waktu, nah sampai sini aja dulu mungkin Kak bincang-bincang kita sore ini. Untuk kawan pajak yang masih ada pertanyaan bisa di follow IG kita. Nanti di IG kita ada Linktree, di situ ada banyak media untuk bertanya ke kantor pajak pelayanan pertama Payakumbuh. Kemudian kami informasikan juga untuk kawan pajak kalau mau ke kantor pajak, semua layanan di kantor KPP Pratama Payakumbuh tidak dipungut biaya seperti itu ya Kak Sandi. Kalau masuk ke nomor Kak Wilda tidak. Kemudian ini nanti kita upload juga ya Kak secara offline di YouTube KPP Pratama Payakumbuh. Jangan lupa di subscribe juga ya teman pajak ya di KPP alamat YouTube-nya KPP Pratama Payakumbuh ya, iya. KPP Pratama Payakumbuh. Jangan lupa di-subscribe ya kawan pajak. Ya mungkin itu aja. Semoga kawan pajak yang sudah mendengarkan, menyaksikan bincang-bincang sore ini dapat tambahan ilmu apa itu SPT tahunan dan menjadi wajib pajak yang taat pajak gitu ya Kak Sandi Kalaudi. Sampai situ saja Kak Sandi Kalaudi, terima kasih sudah hadir. Terima kasih kawan pajak yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di live IG KPP Pratama Payakumbuh selanjutnya. Dadah.